Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Bapak akan mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk materinya yaitu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Untuk pertama-tama Bapak mintakan kepada saudara kami untuk memimpin pelajaran hari ini. Pada kami Bapak ya. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara Fahmi yang telah melakukan doa tadi. Jadi pada hari ini Bapak akan mengajarkan materinya itu tentang hijrahnya Muhammad SAW. Jadi untuk kalian apakah tahu apa itu yang dinamakan dengan hijrah? Tahu. Untuk saudara Lutfi bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi untuk hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misal dari Bapak untuk mengajar ke kalian ini dari hulu sungai selatan ke hulu sungai utara. Jadi berpindah dari satu titik A ke titik B itu dinamakan dengan hijrah. Oke, langsung ke materinya. Untuk tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini yaitu kalian setelah belajar ini yang akan kalian dapat yang pertama itu menjelaskan alasan hijrah ke Madinah, menceritakan perjalanan hijrah dan juga menyebutkan hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih itu hijrah? Jadi hijrah itu adalah berpindah tempat untuk menjalankan agama yang menjalankan perintah Allah. Dalam sejarah Islam, hijrah itu berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah dengan para sahabatnya. Nah, untuk sebab-sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah, yaitu adanya kaum Quraisy yang makin keras mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Madinah juga disebut kota Yathrib atau kota yang menawarkan perlindungan, karena setelah Nabi hijrah ke Taif itu Nabi tidak diperlakukan dengan baik oleh rakyat Taif. Selanjutnya itu Allah memerintahkan hijrah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi selain dari sebab-sebab tadi, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah itu untuk menyebarkan ajaran Islam. Untuk selanjutnya awal perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu diberi wahyu oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Terus awalnya kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Terus ada juga Nabi mengajak sahabatnya yang setia, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, untuk dalam perjalanan Nabi Muhammad. Terus mereka keluar dari Mekah secara diam-diam pada malam hari. Nah, Nabi Muhammad bersembunyinya itu di Gua Sur, bukan di Gua Hira. Kalau di Gua Hira itu awal di mana Nabi mendapatkan wahyu. Kalau di Gua Sur itu adalah gua di mana Nabi Muhammad itu bersembunyi dari kaum kafir Quraisy tadi. Nah, kenapa jadi bersembunyinya di Gua Sur? Yang pertama untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, dan Nabi juga beserta Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur itu selama 3 hari 3 malam. Allah melindungi mereka. Seekor laba-laba membuat sarang dan ada 2 burung merpati yang bersarang di depan gua. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu ada menyebutkan bahwa kalau laba-laba itu jangan dibunuh tapi dibiarkan saja, karena
Karena apa? Ada namanya tuh laba-laba tadi dan burung merpati tadi melindungi Nabi Muhammad SAW di gua Tur tadi. Terus orang Quraisy juga mengira gua itu kosong dan tidak jadi masuk. Nah, Bapak ada sedikit cerita tentang gua Tur ini. Kaum kafir Quraisy itu pernah ingin memasuki gua tersebut dikarenakan ada suara, kalau kita di sini namanya adalah cicak. Jadi cicak itu bersuara dan secara logikanya bahwa cicak kalau sedang bersuara itu bahwa ada manusia di dalamnya. Jadi Allah memerintahkan seekor laba-laba tadi dan juga merpati bersarang di depan gua. Jadi kaum kafir Quraisy ini merasa, oh mungkin itu hanya sebuah kebetulan saja. Tidak mungkin kan di gua yang seperti ini ada seekor laba-laba yang bersarang dengan dua burung itu tadi. Oke, untuk selanjutnya, nah, perjalanan ke kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad itu aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Mereka melewati jalan yang jarang dilewati untuk menghindari musuh. Ibarat kayak ini, misalkan ada jalan lurus dari titik A ke titik B, jadi Nabi itu mungkin memang dari kisahnya Nabi Muhammad itu mengambil jalan rutenya tuh yang berkelok-kelok untuk menghindari dari kaum kafir Quraisy tadi. Terus juga ditemani oleh Abdullah bin Quraikid untuk menunjuk jalan yang tempat jaya. Dan perjalanan ini melelahkan dan memakan waktu lebih dari 1 minggu. Nah, penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi sesampainya di Madinah, ada satu kaum yang menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kegembiraan, yaitu kaum Ansar. Dan mereka menyanyikan lagu terkenal yaitu Tola'al Badru Alaina. Jadi hanya di kota Madinah inilah Nabi Muhammad itu disambut dengan berbeda dengan di kota Taif. Kalau di kota Taif Nabi Muhammad itu sampai dilempari batu, dicaci maki, sampai Abu Bakar saja itu berdarah-darah dengan Nabi. Kalau di kota Madinah itu sangat menyambut gembira. Dan Nabi Muhammad SAW mulai membangun masyarakat Islam yang damai di Madinah. Untuk hijrah, apa yang dapat kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Yang perlu kita tahu yaitu pentingnya berjuang membela kebenaran dan sabar menghadapi ujian-ujian, semangat persaudaraan dan juga kerjasama. Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, tapi juga memperbaiki diri. Misal, mungkin di tempat ini kita kurang bagus, jadi ke tempat lainnya mungkin kita bisa merubah diri kita atau menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada kuis. Pertama, untuk aturannya itu terdiri dari 5 pertanyaan. Itu pilihan jawabannya yang paling tepat, tidak perlu terburu-buru, dan juga pertanyaan ini menambah wawasan bagi anak-anak semuanya. Untuk pertanyaan pertama,
Bapak mintakan kepada saudara Muhaimin bisa tolong dibacakan dan juga dijawab. Sangat tidak mau. Mungkin langsung Bapak saja ya. Mungkin Bapak tampilkan saja langsung kita. Untuk pertanyaan pertama bisa langsung dibaca. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu apa arti kata hijrah? Nah, tadi Bapak menjelaskan apa arti kata hijrah. Itu Jawabannya B, berpindah. oke, kita lanjutkan. Oke, benar tadi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu oke, kita minta kepada saudara yaitu pertanyaannya apa nama sahabat yang menemani hijrah Nabi Muhammad SAW? Oke, betul sekali. Selanjutnya permintaan kepada saudara yaitu apa nama kota yang didatangi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah tadi? Oke, betul sekali. Untuk soal keempat yaitu menjelaskan tadi kepada saudara Abda Ifi, apa nama gua yang jadi tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW di Madinah tadi sebelum ke Madinah? Ya, Pak. Ya, betul. Permintaan kepada Ananda Ifi. Sampainya di Madinah, kaum Ansar menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan dan mereka menyanyikan lagu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.